Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama sekali mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita nikmat dan rahmatnya, terutama sekali nikmat iman dan Islam dan ihsan, hingga kita masih beribadah kepadanya, menyembahnya, melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, dan kita sambung dengan majelis ta'lim atau majelis ilmu. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mari dengan tak jemunya kita hadiahkan, kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan banyak-banyak bersalawat kepada beliau dan keluarganya dan sahabatnya, kita memperoleh syafaatnya di yaumil akhir, amin ya rabbal alamin. Para pengurus yang saya muliakan, Bapak Imam yang saya muliakan, dan Bapak Ibu jamaah Masjid An-Naba yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada maghrib yang mulia ini insyaallah kita akan mengkaji tafsir sebagaimana biasanya, yaitu tafsir Imam Qurtubi. Namun pada kali ini kita akan mengkaji surat Al-Maidah ayat 3, yang mana ayatnya itu panjang sekali, tetapi saya akan mengambil tengahnya saja. Kalau ayat lengkapnya begini: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hurrimat 'alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bihi. Udah habis motor ya Pak ya? Udah habis dari tadi. Oke. Wal munkhaniqatu wal mauquzatu wal mutaraddiyatu wan natihah wa ma akala sab'u illa ma zakkaitum wa ma zubiha 'alan nusubi wa an tastaqsimu bil azlam dzalikum fisq. Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Faman ittara fi makhmasatin ghayra mutajanifin li itsmin fa innallaha ghafurur rahim. Bapak Ibu, hafal dengan ayat ini? Tahu ya ayat ini ya? Al-yauma akmaltu lakum. Itu yang akan kita bahas. Tetapi di awalnya hurrimat 'alaikum itu tentang hukum fikih ya, tentang hukum halal haram. Halal haram di sini haram memakan bangkai, darah, daging babi dan seterusnya. Nah, kita akan mengkaji tafsir yang sedikit saja karena tafsirnya sangat besar sekali. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini, kata Allah, telah aku sempurnakan untuk kalian dinakum, agama kalian. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan telah aku sempurnakan untuk kalian nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridha Islam itu menjadi agama kalian.
Imam Qurtubi rahimahullah berkata, rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumi fid daraini amin. Wa dzalika anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam hina kana bi Makkah lam takun illa faridatus salati wahdaha. Ayat ini turun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Mekah. Lam takun illa faridatus shalah wahdaha. Ketika Nabi di Mekah dulu sebelum hijrah ke Madinah, yang baru diwajibkan adalah perintah sholat. Jadi rukun Islam ada 5, yang baru diwajibkan yaitu baru sampai sholat. Jadi puasa, zakat dan haji itu memang diwajibkannya, turun perintahnya setelah Rasul berhijrah ke Madinah. Falamma qadimal madinata anzalallahul halala wal harama. Ketika Allah sudah tiba di Madinah, baru Allah menurunkan hukum halal dan haram. Ila an hajja, sampai hukum haji. Jadi waktu di Mekah Rasulullah hanya menerima perintah sholat. Karena waktu di Mekah, periode Mekah itu adalah fokus di dalam penanaman tauhid. Ya, dalam bab tauhid, belum ke bab fikih lagi. Karena tauhid itu selama 13 tahun itu tidak selesai di Mekah itu. Penanaman iman. Setelah pindah ke Madinah baru wahyu fokus di masalah halal haram, masalah hukum hakam. Baru masalah fikih tuntas di Madinah. Falamma hajja, lalu setelah Rasulullah di Madinah, lalu Rasul balik lagi ke Mekah untuk melaksanakan haji wada. Ini yang terakhir di Mekah juga sebenarnya, tapi setelah periode Madinah. Barulah perintah yang terakhir, rukun Islam yang terakhir itu turun, yaitu perintah haji. Barulah kata Imam Qurtubi, kamulat dinu, barulah agama itu sempurna. Maksudnya setelah perintah haji diturunkan. Nah, maka setelah Rasulullah dan kaum muslimin syahadat, salat, puasa, zakat, haji, barulah Allah menurunkan ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum. Itu pada hari wada, pada hari di Arafah, hari Jumat, di waktu duha turun ayat ini. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wukuf di padang Arafah. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Warawal a'immatu an tariqin bin ibni Shihabin qala ja'a rajulun minal yahud. Ya, diriwayatkan daripada Tariq bin Shihab. Beliau berkata bahwasanya suatu hari datang seorang Yahudi kepada Umar. Ini di masa Umar, berarti Rasulullah sudah wafat. Abu Bakar juga sudah wafat. Umar sudah diangkat jadi Amirul Mukminin. Faqala ya Amirul Mukminin. Orang Yahudi itu berkata kepada Umar bin Khattab, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin. Ayatun fi kitabikum taqra'una halau alaina unzilat ma'syaral yahud.
latakhadna dzalikal yauma 'aidan. Wahai Amirul Mukminin, ada satu ayat di dalam Al-Qur'an kalian yang kalian baca itu, kalau ayat itu diturunkan kepada kami orang-orang Yahudi, maka kami akan menjadikan hari itu sebagai hari Aid. Dan Idul Fitri, Idul Adha sebagai hari besar. Terus kata Umar, "Wa ayu ayah?" Ayat yang mana? Kata Umar. Umar juga nggak tahu awalnya. Terus dijawab orang Yahudi, qala al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Faqala Umar. Lalu Umar berkata, "Innil a'lamul yauma." Aku tahu betul harinya, kapan harinya ayat itu turun dan tempatnya ayat itu turun. Ya, kata Umar. Nuzilat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi Arafata fi yaumi jumu'atin. Ayat itu turun, kata Umar, di hari Arafah. Ya, di padang Arafah di hari Jumat. Hadis riwayat Imam Muslim. Tetapi ketika ayat ini turun, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita mundur lagi ke zaman Rasulullah tadi. Semua sahabat itu senang, gembira. Bapak Ibu senang nggak kalau agama ini sempurna? Senang, ibu-ibu senang. Ya. Sampai kita marah ya, ada orang yang bilang agama nggak sempurna. Sampai banyak yang marah itu. Ya, saya yakin Bapak Ibu semua senang tuh kalau bayangkan Bapak Ibu sekarang lagi kumpul bersama Rasulullah di padang Arafah waktu itu bareng-bareng dengan ratusan ribu kaum muslimin di padang Arafah, haji bareng dengan Rasul, dan kita ngelihat Rasulullah di situ ngomong begini, al yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu. Senang kita semua. Dan kaum muslimin waktu itu senang semua, Bapak Ibu. Ya. Berarti perjuangan sudah selesai. Perjuangan sudah berhasil. Karena Allah sudah mengakui ini agama yang diturunkan sudah sempurna. Tetapi ada dua orang yang menangis di situ. Dua orang ini aja yang nangis, yaitu Abu Bakar dan Umar. Tuh, orang-orang hanya melihat zahir, tapi dua orang ini melihat batin. Ya, kenapa menangis? Lah, dilihat Rasul. Umar menangis. Mayu bekik. Kenapa kau menangis? Apa yang kau tangisi ya Umar? Orang semua bergembira. Ayat ini turun. Faqala Umar abkani anna kunna fi ziyadatin min dinina. Yang membuat aku itu nangis bahwasanya ya Rasul, semakin hari semakin bertambah agama kita ini, maksudnya bertambah kualitasnya. Makin hari sampai ke hari Haji Wada itu. Ya, kenapa dinamakan Haji Wada? Karena itu haji pertama dan haji terakhir Rasul. Rasulullah cuma sekali aja naik haji. Dan sekaligus itu juga haji tanda perpisahan sebenarnya. Maka disebut Haji Wada. Nah, Rasulullah akan meninggalkan kita. Umar menangis. Yang membuat aku nangis ya Rasul, semakin hari semakin bertambah Islam ini. Maksudnya kualitasnya. Fa amma idza kamula. Ya, sampai hari ini dikatakan Islam itu sempurna. Berarti ini puncaknya. Al yauma akmaltu lakum. Sempurnanya Islam dari awal dulu semakin bertambah. Maksudnya siapa? Ya kualitasnya dan juga orang-orang yang masuk ke dalam Islam. Sampai hari Haji Wada itu orang-orang masuk Islam kan makin lama makin bertambah banyak. Kuantitasnya bertambah, kualitasnya pun bertambah.
Fa innahu lam yakumul syai'un illa naqas. Kata Umar, sesuatu itu kalau udah sempurna, setelah itu udah nggak nambah lagi, kecuali berkurang. Kata Umar. Ini kualitasnya. Betul nggak Pak? Sesuatu kalau udah sampai kepada puncaknya, dia akan naik terus atau akan turun? Turun. Nah itulah yang dipahami Umar. Islam itu jika pada sekarang ini sudah engkau katakan sempurna ya Rasul, sekarang ini sudah puncaknya ya Rasul, berarti besok-besok Islam akan tidak lain akan berkurang. Maksudnya apa? Ini maksudnya kualitasnya akan berkurang. Betul. Kata Nabi, faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shadaqta." Betul kau Umar. Berarti dibetulkan Rasul. Maka Islam yang diamalkan oleh Rasulullah, Islam yang diamalkan oleh para sahabat pada masa itu, di masa Rasul hidup, itulah Islam yang paling sempurna dari sisi pengamalannya. Setelah Rasul wafat, nah Islam itu sudah mulai berkurang kualitasnya. Di masa sahabat mulai berkurang. Di masa sahabat berwafatan, di masa tabi'in pula Islam itu pun menurun kualitasnya. Bewafatan para tabi'in, masuk pula sekarang zaman tabi'in. Itu tabi'in itu zaman siapa Pak? Itu zamannya Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali itu. Imam Bukhari di zaman itu ya, berkurang pula kualitas Islam itu, berkurang pula kesempurnaan Islam itu dari jika dipandang dari titik Rasul dan para sahabat. Pengamalannya berkurang, kualitasnya berkurang. Ini yang dimaksud Umar bin Khattab. Ya betul, Rasul juga bilang, khairul quruni qarni, sebaik-baiknya kurun adalah kurunku. Ya, masa aku dan para sahabat ini. Ya. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian di masa orang-orang yang mengikuti sahabat, yaitu zaman tabi'in. Tsummal ladzi yalunahum. Kemudian di masa orang-orang yang mengikuti tabi'in, yaitu di masa tabi'in. Makanya di masa sahabat, tabi'in dan tabi'in itu dinamakan dengan zaman emas, zaman salaf terdahulu. Itu sampai tahun 300 Hijriah. 301 Hijrah ke bawah itu sudah zaman khalaf, zaman di belakang zaman salaf. Sekarang ada juga salaf, tambah i sedikit, salafi. Ya, berarti pengikut salaf. Kita semua mengikut salaf, insya Allah. Yang nggak boleh itu yang satu ngaku salaf, yang lain nggak ngikut salaf, nggak boleh. Kita semua mengikut salaf. Kita mengikut Rasul, kita mengikut sahabat, kita mengikut tabi'in, dan kita mengikut tabi'in. Ya, kita ikut Imam Syafi'i, kita ikut Imam Maliki, kita ikut Imam Hanafi, dan seterusnya. Kita ikut para tabi'in, ya, kita ikut Imam Mujahid, kita ikut Imam Atha. Kita ikut para sahabat, ikut Abu Bakar, ikut Umar bin Khattab, ikut Utsman, Ali, dan kita ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Imam Qurtubi mengatakan, la'alla qailan yaqulu, kalau ada orang yang mengatakan, ini kalau ada orang mengatakan begini, al yauma akmaltu lakum dinakum. Ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum berarti menunjukkan bahwasanya din tidak sempurna. Rupanya dulu udah ada yang komen begitu, berarti Islam tidak sempurna. Gitu ya. Karena ada ayat ini nih.
Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Oh, kita baca dulu. Kalau ada orang yang mengatakan bahwasanya agama tidak sempurna fi waqtin minal awqat, dari waktu ke waktu. Maksudnya dari waktu ke waktu sebelum zaman turunnya ayat al-yauma akmaltu lakum. Ya, berarti Islam yang turun sebelum Haji Wada di Padang Arafah tadi nggak sempurna dong. Kan gitu. Waktu itu ada yang mengatakan begitu nih di zaman Imam Qurtubi. Kan Allah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum waktu perintah haji turun. Ya, waktu haji sudah dilaksanakan Rasul dan para sahabat. Baru Allah menurunkan ayat, baru Allah mengatakan telah sempurna agama Islam. Berarti sebelum itu nggak sempurna dong, kan begitu? Ya Pak, karena belum semua turun. Haji belum turun, hukum hakam yang lain belum turun. Nah, gitu ya pemahamannya ya. Maka orang-orang yang mati ya sebelum itu, para sahabat yang wafat berguguran sebelum Haji Wada daripada Muhajirin dan Ansor, para sahabat yang mengikuti syahid di perang Badar, para sahabat yang mengikuti perjanjian Hudaybiyah, para sahabat yang membaiat Rasul al-bai'ataini, maksudnya bai'atur ridwan, para sahabat yang telah mengorbankan nyawa mereka bersamaan dengan ujian yang berat yang Allah berikan dulu waktu di Mekah, yang sudah dibunuhi oleh orang kafir Quraisy. Apakah mereka semua mati ala dinin naqis? Apakah mereka semua mati di dalam agama yang kurang? Haji belum turun. Gimana sahabat yang gugur waktu perang Badar? Kan belum wajib haji. Apakah agama mereka kurang? Nah, ini gimana nih? Siapa yang berani bilang Hamzah itu agamanya kurang? Hamzah, ya, pahlawan Badar, paman Rasul yang gugur di Badar. Badar sampai ada salawat Badar, salatullah, salamullah ala toha Rasulillah, salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Terakhir tawasal Nabi Bismillah wabil hadi Rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah. Kita semua bertawasul, itu ada tawasul di situ. Tawasul dengan Rasulullah, para sahabat dan setiap mujahidin yang gugur di perang Badar. Itu salawat Badar itu. Salawatnya sangat masyhur. Sering kita baca waktu maulid. Salatullah, salamullah. Masya Allah. Siapa yang berani bilang Hamzah mati dengan agama yang tidak sempurna? Gak ada yang berani. Loh, tapi haji belum turun, puasa belum turun. Agama itu belum sempurna lah rukun Islam yang 5 itu. Wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi dzalika, dan apakah Rasulullah pada masa itu mengajak manusia kepada agama yang tidak sempurna? Apakah Rasulullah mengajak manusia kepada agama yang masih kurang? Ini saya agak berpikir sedikit nih Bapak Ibu ya. Wa ma'lumun anna naqsa aibun, dan maklum bahwasanya kalau yang kurang itu aib, katanya begitu. Kata orang yang bilang tadi, berarti Islam ini masih kurang. Berarti sahabat-sahabat yang dulu mati sebelum haji, apakah kurang agamanya? Nah, maka dijawab oleh Imam Qurtubi, lima kulta inna kulla nakasin fahuwa aibin. Apakah mesti setiap yang kurang itu aib? Apakah mesti setiap yang kurang itu buruk? Tidak semua yang kurang itu buruk. Tidak semua yang belum sampai jumlahnya itu
tidak baik. Tidak semua yang kurang itu tidak baik. Apa dalilnya? Kata Imam Qurtubi begini Bapak Ibu. Ara'aitan nuqsana syahri. Apakah kalian nggak melihat perempuan-perempuan yang haid di bulan Ramadan kurang puasanya? Kurang agama mereka, Pak? Tidak. Apakah itu aib? Tidak. Allah yang nyuruh kok mereka jangan berpuasa di bulan Ramadan. Berarti yang kurang belum tentu aib, belum tentu buruk. Wa nuqsana ayamil hamli, kurangnya jumlah hari orang yang hamil. Seharusnya 9 bulan 10 hari, 9 bulan dah lahir. Bahkan ada yang 8 bulan, ada yang 7 bulan. Wa nuqsanal mal bisariqati au harikin, ya, dan berkurangnya harta bisariqatin karena dicuri atau karena terbakar atau karena tenggelam. Apakah itu aib? Fama angkarat anna nuqsana ajzaiddin fi syar'i qabla, maka kita tidak dapat mengatakan bahwasanya kurangnya bahagian daripada agama ini sebelum Allah turunkan semuanya itu aib. Itu kurang. Karena tidak semua yang kurang itu buruk. Kata Imam Qurtubi, tidakkah kalian lihat orang yang sholat musafir? Tahu Pak orang sholat musafir? Dikosor. Sholat zuhur 4 rakaat, dikosor jadi 2 rakaat. Apakah itu aib? Tidak. Tidakkah kalian lihat orang yang sholat musafir, sholat asar 4 rakaat dikosor jadi 2? Itu aib? Tidak, malah Rasul suruh ambil. Sodaqotun tasaddaqo biha. Ya, rukhsah itu sedekah Allah bagi orang yang musafir, maka ambil. Bapak kalau musafir ke Pekanbaru, ya, di jamak kosor aja sholatnya. Ya, mau jamak aja boleh, mau kosor aja boleh, atau dua-duanya jamak kosor. Itu sedekah Allah, ambil. Nggak mesti tiap masuk waktu sholat Bapak berhenti ke masjid, nanti azan asar gitu lagi berhenti, akan menyusahkan Bapak sendiri. Musafir as-safaru, ya, nisful maut. Perjalanan itu setengahnya mati, ya enggak? Iya, banyak orang yang mati di safar. Bulan lalu, belum sebulan, ya, Vanessa Angel berangkat sehat walafiat, ya, tengah jalan kecelakaan, meninggal, laki bini meninggal, semua mendoakan. Satu Indonesia, ya, padahal tahun lalu rasanya dibully satu Indonesia, diejek satu Indonesia. Ini udah meninggal, siapa nyangka satu Indonesia mendoakan. Kita satu kampung aja mendoakan, dah syukur alhamdulillah. Kita sampai keluar modal, ya, tahu undang orang 40 orang aja dapat mendoakan kita, alhamdulillah sekali 40 orang kan itu. Maka ada tahlil, ada segala macam. Harapannya apa? Supaya ada 40 orang yang mendoakan arwah orang tua kita. Ya. Nah, doa orang 40 orang ini mustajab insya Allah. Ini satu Indonesia. Ya, apakah sholatnya orang yang mengqashar sholat aib? Tidak. Maka agama yang ada di masa perang Badar, di masa Rasul di Mekah, ya, di masa belum turunnya haji, itu
ya agama sempurna juga. Bukan berarti belum sempurna. Ya cuman kalaupun mau dibilang belum sempurna, ya udahlah enggak apa-apa. Bilanglah belum sempurna, tapi belum sempurna dalam hal belum turun semua. Ya kan? Al-Qur'an belum turun semua ayatnya. Hukum halal haram belum turun semua. Hukum mawaris belum turun semua. Belumlah sama sekali mawaris tuh. Nanti di belakang-belakang. Ya, jadi ya silakan saja bilang tidak sempurna, tapi kata Imam Qurtubi kalaupun dibilang nakis, tetapi nakisnya itu nakisun muqayyadun, nakis yang ya kurang dalam arti bukan kurang kualitasnya, tapi kurang kuantitasnya. Maksudnya kurang dalam hal syariat belum turun semua. Tapi kalau sudah turun semua, ya kayak sekarang inilah. Syariat kan udah turun semua. Ya udah sempurna. Maka Allah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu. Sudah turun semua, salat, puasa, zakat, haji, hukum halal haram, makanan yang diharamkan, ya riba dan lain sebagainya, miras yang diharamkan, semuanya sudah diturunkan, udah sempurna. Walaupun ayat ini konon katanya sebagian kata para ulama bukan ayat ini yang terakhir turun, bukan ayat ini yang terakhir, tetapi masih ada lagi beberapa ayat yang turun seperti ayat tentang riba dan ayat tentang al-kalalah, mawaris, ada sebagian masalah warisan itu turunnya bahkan setelah ayat ini. Jadi maksudnya agama Islam sempurna di masa haji wada, di masa haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sempurna di dalam arti usul. Dasar-dasar agama itu sudah sempurna. Jangan kita bawa arti sempurna ini betul-betul sempurna, sudah lengkap semuanya. Semuanya masuk ke situ. Enggak juga. Ilmu tajwid sudah ada Pak di masa Rasul? Belum. Ilmu fikih sudah ada di masa Rasul? Belum. Ilmu nahu, ilmu bahasa Arab sudah ada di zaman Rasul? Belum. Jadi Islam itu sempurna, tapi jangan kita artikan sampai ke hal-hal yang memang belum banyak dilakukan Rasul. Al-Quran sudah dibukukan? Belum. Belum ada waktu itu kias, belum ada ijma'. Yang ada baru Al-Quran dan hadis Rasul. Maka Islam ini sudah sempurna usulnya. Semua ayat sudah Allah turunkan, dan semua hadis Rasulullah sudah Rasul sampaikan. Itulah makna sempurna. Tapi kalau Bapak cari hukum sholat di atas pesawat, kok nggak ada di zaman Nabi membahas itu? Berarti belum sempurna dong. Lah nggak ke situ. Kalau kita bahas dari sisi itu lalu mengatakan Islam belum sempurna, ya dalam hal sempurna dalam kuantitas jumlah semua masalah di muka bumi ini mau dilimpahkan ke Islam, ya nggak sempurna lah Islam ini. Yang sempurna tuh dasar-dasarnya. Di dalam fikih usul-usulnya, dasar-dasarnya sudah sempurna. Ayat tentang hukum hakam sudah turun. Hadis-hadis tentang hukum hakam sudah Rasul sampaikan. Dan yang sempurna adalah masalah usuluddin, masalah agama, masalah usuluddin, masalah tauhid, masalah keimanan, itu Islam sudah sempurna, nggak ada kurangnya lagi. Nah, ya.
Kalau ilmu tasawuf belum ada di zaman Nabi. Ya, tasawuf muncul belakangan. Tapi pengamalannya sudah ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ilmunya itu loh, disiplin ilmunya itu secara tertib tuh belum ada. Rukun sholat belum ada di zaman Nabi sampai 13 atau 17. Rasul nggak pernah bilang rukun sholat 17, rukun sholat 13. Kalau tumak ninahnya dijadiin satu. Ruku dengan tumak ninah, i'tidal dengan tumak ninah, sujud dengan tumak ninah, duduk antara dua sujud dengan tumak ninah, kan kurang 4, 17 kurang 4, 13. Nah, jadi kalau tumak ninahnya dijadikan satu judul begitu. Rasul nggak pernah bilang rukun sholat 13. Berarti Islam nggak sempurna. Iya Pak, betul Pak, betul Bu. Karena Rasul belum bilang, tidak pernah membahas rukun sholat lah, tidak. Maka ya Islam secara detailnya sekali, hukum hakamnya secara detail ya memang belum lah. Itu perlu kelanjutan, perlu dilanjutkan lagi oleh para ulama setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul mengatakan al ulama'u warasatul anbiya. Ulama itulah pewaris Nabi. Ya, karena ya Islam ini harus terus dilanjutkan kesempurnaannya sampai nanti akhir zaman. Permasalahan di dalam Islam itu akan terus berkembang dan akan terus dinamis, dan maka akan muncul terus fatwa-fatwa baru, akan muncul terus tafsir-tafsir baru, dan itu sah. Itu boleh sampai hari kiamat selama tidak keluar daripada syariat. Mudah-mudahan kaji kita pada maghrib ini bermanfaat. Ada sisa waktu beberapa menit, saya persilahkan jika ada pertanyaan. Ya, sebentar, berapa menit lagi Pak? Ya. Ya. Cucunya ya. Betul. Kurangnya di sisi kualitas Islam itu, pengamalannya, dalamnya keimanannya. Maka di zaman Nabi nggak pernah ada yang nanya-nanya Allah di atas aras, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah bilang dalam Quran, Ar-Rahman itu beristiwa di atas aras. Sahabat nggak pernah ada yang nanya. Hati mereka udah paham apa maksudnya. Baru muncul nanya-nanya begitu di masa tabi'in ya, di masa Abu Hasan Al-Asy'ari. Karena Islam udah berkembang kemana-mana, masuk ke Persia, masuk ke Romawi. Yang Kristen masuk Islam, dulu dia bayangkan Tuhan dia dulu ada orangnya, ada wujudnya. Dia masuk ke Islam, mana Tuhannya kok nggak ada orangnya? Terbawa pemahamannya. Gitu juga Majusi, gitu juga agama-agama lain, banyak yang masuk Islam. Tapi bekas agama lamanya masih ada, mulai mempertanyakan. Karena apa? Tauhid mereka tidak sedalam tauhid para sahabat yang pertama. Ya muncullah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, harus meluruskan itu semua. Kata Imam Asy'ari ada dua, kalau nggak kita tahfidz, serahkan maknanya kepada Allah, ya udah kita takwil, selesai. Oke Pak, yang dimaksud adalah kualitasnya, kualitas keimanannya, kualitas tauhidnya, kualitas pengamalannya. Sama pengamalan ibadah kita sama para sahabat Pak. Wih. Sama kualitas kita sama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bilang hadis kunut sahih, kunut subuh. Kita sekarang ada orang yang muncul belakangan hadis kunut dhaif.
Imam Bukhari nggak berani bilang hadis kunut dhaif. Nggak pernah. Imam Bukhari itu, ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Oke, silakan. Akan datang? Amin, insya Allah. Insya Allah. Masih sulit. Ya, tuh Bapak sendiri mengakui bahwa kualitas kita jauh dengan kualitas para sahabat. Tetapi ya kita berusaha Bapak Ibu. Ya, kita berusaha untuk mengikut para sahabat. Kita berusaha ya bagaimana ibadah para sahabat tabi'in dan tabi'in. Jangan berputus asa. Bahkan Rasulullah pernah memuji orang-orang yang tidak pernah berjumpa dengan dia, yaitu umatnya nanti di akhir zaman, ya, bukan sahabat. Oke, jadi ya Rasulullah ingat kita juga lah, walau kita ini sudah berapa tahun di belakang ya, tetapi kita semua adalah umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai nanti akhir zaman. Insya Allah semuanya mendapatkan syafaat beliau. Amin. Iya, ada lagi Bapak Ibu? Ini nggak ada pertanyaan, udah paham? Apakah Anda sudah paham Pak ya? Masya Allah. Iya, ada satu dari ibu-ibu. Silakan Bu. Apakah belum sempurna agama-agama yang terdahulu? Begitu? Ya. Arti sempurna di sini bukan agama-agama terdahulu tidak sempurna, artinya ada yang kurang, bukan juga. Sama seperti saya bilang Bapak tadi sholat qashar, sholat 2 rakaat. Saya bilang ayolah kita sempurnakan aja 4 rakaat. Kurang situ. Berarti sholat 2 rakaat kurang, tidak kan? Sama seperti bulan Ramadan 29 hari. Tetapi waktu mendung maka kata Rasul sempurnakan jadi 30 hari. Apakah Ramadan yang 29 hari tidak sempurna? Yang sempurna adalah 30 hari. Tidak. Jadi dari sisi sempurnanya semua agama itu sempurna dalam yang dulu ya, agama yang di zaman Isa, di zaman Musa ya. Bukan yang sekarang ya. Kalau sekarang sudah banyak dirubah ya oleh para ahlul kitabnya. Nah, agama Nasrani waktu diturunkan Allah kepada Nabi Isa ya sempurna. Dari sisi agama itu diturunkan Allah kepada Nabi Allah yang besar juga, Nabi Isa alaihi salam. Dulu agama Nasrani menyembah Allah yang esa. Agama Yahudi yang Allah turunkan kepada Nabi Musa pada masa itu ya sempurna dari sisi waktu pada masa itu. Begitu. Nggak ada yang nggak sempurna lah dari agama Allah ini. Semua agama kalau yang menurunkan adalah Allah Subhanahu wa taala adalah sempurna. Melihat dari situasi dan kondisi umat dan zamannya disesuaikan dengan kebutuhan zamannya masing-masing. Tapi kalau kita lihat dari sekarang agama terdahulu ya tentulah lebih sempurna Islam. Lebih sempurna maksudnya ini ada yang bagus, ini ada yang lebih bagus lagi begitu. Ya. Ada yang lebih bagus begitu. Jadi agama-agama yang lama sudah sempurna nih. Muncul Islam ini ada agama yang lebih sempurna lagi. Maka Rasulullah, maka Al-Qur'an itu menyempurnakan agama-agama yang lampau. Oke Bapak Ibu? Jadi ketika saya mengatakan sempurna
bukan berarti yang lain tidak sempurna dalam arti buruk, tidak baik, bukan. Tetapi yang ini lebih sempurna, lebih lengkap ketimbang yang lain, begitu maksudnya. Cukup ya? Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri saya sendiri. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.